Hai, saya Widya. Kali ini kita akan belajar materi cahaya dari mata pelajaran IPA kelas 5 MI. Di bab 1 ini kita akan berbicara sedikit tentang cahaya di sekitar kita, di mana tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Yang kedua, nantinya dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Di slide selanjutnya akan kita pelajari tentang cahaya di sekitar kita, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum masuk ke pembelajaran cahaya, manakah ruangan yang lebih banyak cahayanya? Yang pertama atau yang kedua? Ya, jelas yang pertama ya. Yang pertama, yang putih ini tentu saja banyak cahayanya yang masuk. Sedangkan yang kedua, yang hitam, itu tidak ada cahaya. Sehingga cahaya membuat kita dapat melihat benda. Kita akan masuk ke cahaya di sekitar kita, yaitu cahaya tampak, cahaya yang dapat ditangkap oleh mata. Contohnya cahaya senter yang dihidupkan. Cahaya yang kedua yaitu cahaya yang tidak tampak, yaitu cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata kita. Contohnya sinar ultraviolet dari matahari, pemandangan kota, dan ada juga cahaya berkas cahaya lampu sorot yang terlihat dari berjauhan. Ini contoh adalah cahaya merambat nur. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Contohnya cahaya menembus kaca akuarium sehingga ikan di dalam akuarium itu terlihat oleh kita dari luar. Contoh yang kedua yaitu cahaya yang menembus jendela kaca sehingga juga kita dapat melihat benda-benda apa yang ada di luar dari jendela. Cahaya yang tidak dapat diteruskan jika terkena benda gelap seperti bentuknya bayangan atau tidak terkena dari cahaya. Sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dicantulkan. Sifat cahaya ini terbagi lagi menjadi pemantulan teratur. Pada gambar ada sinar datang. Apabila bidang pantulnya lurus, maka sinar pantulnya akan lurus juga. Sebagai contoh, pemantulan pada permukaan air yang rata, sehingga benda yang dipantulkan lewat sinar yang dipantulkan lewat air akan terbentuk benda yang sangat jelas. Nah, seterusnya pemantulan pada cermin, sehingga kita juga dapat melihat wajah kita sendiri di cermin. Pemantulan baur. Pemantulan baur ini apabila bidang yang dipantulkan oleh sinar datang, sinar pantulnya tidak teratur. Contohnya sinar yang dipantulkan pada permukaan air yang bergelombang. Jadi cahaya atau benda yang dipantulkan bentuknya tidak teratur. Selanjutnya pemantulan pada cermin. Cermin itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama cermin datar. Cermin datar contohnya kita dapat lihat sehari-hari cermin yang kita pakai untuk bercermin, untuk bermake up dan seterusnya. Bayangan yang dihasilkan akan tegak dan hanya. Bayangannya sama besar, tinggi dan jaraknya dengan benda yang kita lihat. Bagian kanan bayangan adalah
adalah bagian kiri benda sesungguhnya, dan selanjutnya cermin cekung. Cermin cekung, jika letak benda amat dekat dari cermin, maka bayangannya akan tegak, lebih besar dan semu. Apabila benda diletakkan jauh dari cermin, maka bayangannya akan nyata, terbalik dan diperbesar. Jika letak benda jauh dari cermin, bayangan nyata, terbalik dan diperbesar. Selanjutnya cermin cembung. Cermin cembung ini bayangannya akan tegak, ukuran bayangannya lebih kecil dan lanjut dari sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang merambat melalui dua medium yang berbeda kerapatannya akan mengalami pembelokan cahaya atau pembiasan. Pada kali ini akan saya cantumkan contoh kolam renang, itu terlihat lebih dangkal. Contoh yang kedua, pensil yang dicelupkan ke dalam air akan terlihat patah. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Contohnya, apabila cahaya dapat diuraikan dengan prisma kaca. Contoh yang kedua, pelangi merupakan salah satu contoh penguraian cahaya dengan menggunakan butir-butir air hujan, sehingga warna pelangi yang terlihat yaitu merah hingga kuning, hijau, biru, nila, dan kuning. Sekian dari saya video kali ini, semoga